Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Mata Ketiga akan membawa Anda memandang dunia. Hari ini kami akan menghadirkan informasi tentang tingkat peradaban manusia. Peradaban di alam semesta. Bumi tak lebih dari setitik kecil di seluruh alam semesta. Jika semua bintang di alam semesta diibaratkan butiran pasir, maka bumi bahkan mungkin tak lebih dari sebutir pasir yang tak berarti. Tetapi di titik biru kecil inilah, secara ajaib lahirlah kehidupan dan berusaha bertahan hidup hingga 4 miliar tahun. Hal yang lebih hebat lagi, spesies cerdas seperti manusia pun lahir. Karena peradaban manusia yang sederhana inilah, sehingga dapat menghitung usia alam semesta yakni sekitar 13,8 miliar tahun dengan kesalahan tidak lebih dari 20 juta tahun melalui penelitian dari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Dari sudut pandang ini, manusia meski kecil tapi makhluk yang cerdas. Sulit bagi kita untuk percaya bahwa manusia adalah satu-satunya peradaban di alam semesta. Kita juga tidak bisa dengan bangganya berpikir bahwa kita adalah peradaban pertama di alam semesta. Alam semesta sangat mungkin melahirkan dan menghancurkan peradaban yang tak terhitung banyaknya dalam 13,8 miliar tahun usianya. Keberadaan manusia hanya sekitar 0,00015% dari usia segenap alam semesta. Jika ada peradaban asing lainnya, berapa banyak peradaban yang akan lahir di 99,999.985% sisanya? Dan akan seperti apakah suatu peradaban itu jika mereka telah berkembang lebih dari ratusan juta atau bahkan miliaran tahun? Apakah telah mencapai taraf yang bahkan tidak bisa kita bayangkan? Skala Kardashev, metode untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Pada tahun 1964, Kardashev, peneliti Quasar CTA 102, sebagai upayanya untuk mencari kehidupan cerdas. Dalam penelitian tersebut, ia menggagas bahwa peradaban dari galaksi tertentu mungkin jutaan atau miliaran tahun lebih maju dari kita. Kardashev lalu menciptakan skema klasifikasi Kardashev untuk mengelompokkan peradaban-peradaban semacam itu. Kardashev menggagas sistem klasifikasi bahwa suatu peradaban secara keseluruhan bergantung pada dua hal, yakni energi dan teknologi. Energi merupakan prasyarat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya semakin banyak energi yang dihasilkan suatu peradaban, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan dan teknologinya. Semua perkembangan peradaban membutuhkan penggunaan energi, sehingga berdasarkan konsumsi energi dapat mengasumsikan dan mengukur tingkat potensi suatu peradaban. Ini disebut skala Kardashev, yakni metode untuk mengukur kemajuan teknologi suatu peradaban. Skala Kardashev pada awalnya hanya mendefinisikan peradaban tingkat ketiga, tetapi peneliti selanjutnya memperluas tingkat ini menjadi 7 berdasarkan skalanya. Peradaban tingkat 0. Peradaban tingkat 0 menggunakan sumber daya alam di planetnya seperti pohon, batu bara, minyak, dan gas alam sebagai sumber energi. Ciri khas peradaban ini adalah bahwa setiap roket mengandalkan bahan bakar kimia untuk pendorong. Namun peradaban ini sebanding dengan tahap bayi dalam tingkat peradaban, hanya dapat merangkak tetapi tidak dapat berdiri dan berjalan. Ia seperti peradaban yang terkurang di planet induk. Sayangnya manusia saat ini berada di peradaban tingkat 0. Karena Kardashev menggagaskan standar berapa banyak energi yang dihasilkan peradaban per detik. Menurutnya peradaban tingkat 1 atau pertama perlu menghasilkan energi 10 pangkat 16 watt per detik. Simbol matematika pangkat sama dengan dan. Sementara itu, astrofisikawan terkenal Carl Sagan mengusulkan penggunaan nilai tengah untuk membuat rumus untuk menghitung tingkat peradaban. Di antaranya K adalah skala Kardashev dan P adalah satuan watt energi yang digunakan oleh peradaban ini. Ia menghitung bahwa skala peradaban manusia sekitar 0,7 pada tahun 1973, karena pada tahun 1973
seluruh umat manusia menggunakan listrik 10 triwatt TW, dan pada tahun 2015, total konsumsi energi di dunia adalah 550 IJ yang setara dengan 17,54 triwatt. Dari rumus ini terhitung 0,72. Dengan kata lain, manusia saat ini berada pada tingkat peradaban 0,72. Jumlah total energi yang digunakan per tingkat 0,1 akan menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi cukup sulit untuk beralih dari 0,72 ke tingkat 1. Menurut Michio Kaku, seorang ahli teori fisika dari Amerika Serikat spesialis dalam teori Dawei, bahwa dibutuhkan waktu 100 hingga 200 tahun bagi manusia untuk mencapai peradaban tingkat 1. Jika sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam bumi, mungkin sampai sumber dayanya habis juga peradaban tingkat 1 tidak akan tercapai. Kuncinya bukan dengan mengeksplorasi lebih banyak sumber daya alam, karena semua sumber daya ini akan habis juga suatu hari nanti, tetapi dua arah. Pertama, adalah bagaimana memanfaatkan energi nuklir dengan lebih baik, seperti teknologi fusi nuklir misalnya. Karena manusia dapat membuat senjata nuklir, tidak berarti manusia dapat mengubahnya menjadi energi. Pembangkit listrik tenaga nuklir manusia saat ini hanyalah teknologi fisi nuklir yang sangat besar, dan penggunaan fusi nuklir untuk menghasilkan energi membutuhkan langkah maju yang besar. Hanya ketika manusia benar-benar menguasai teknologi fusi nuklir dan mengubahnya menjadi energi bersih, maka umat manusia dapat dengan cepat melompat ke peradaban tingkat 1. Yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan energi matahari dengan lebih baik. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir yang berkesinambungan dari bintik matahari di permukaan atau di dalam matahari. Meskipun energi yang dipancarkan radiasi matahari ke atmosfer bumi hanya 1,2 miliar dari total energi radiasi, tapi jumlah total energi yang dilepaskan matahari per detik ke bumi setara dengan 35.000 kali total konsumsi energi tahunan dunia saat ini. Namun, masalahnya pada konferensi langsung dari fotolistrik dan fotokimia energi matahari, selain itu kerapatan energi matahari rendah. Bagaimana mengumpulkan dan menyimpan juga menjadi masalahnya. Karena itu, peningkatan substansial dalam pemanfaatan energi matahari juga merupakan kunci untuk melompat menuju peradaban tingkat 1. Peradaban tingkat 1. Peradaban tingkat 1 adalah peradaban planet yang dengan sengaja menggunakan dan menyimpan semua energi yang tersedia di planet ini, termasuk tenaga angin, tenaga air, energi matahari, dan semua energi yang dapat diperoleh di planet. Tentu saja, bukan menguras semua sumber daya planet ini, tetapi menggunakan semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai nilai energi, yaitu apakah dapat mencapai energi 10⁻16 watt per detik. Tingkat peradaban ini dapat menggunakan semua sumber daya yang tersedia di planet induk mereka dan secara cerdik mengontrol output energi dari seluruh dunia. Untuk mencapai peradaban tingkat pertama, setidaknya perlu menguasai teknologi fusi nuklir yang dapat dikontrol, dapat menggunakan energi bersih secara efisien seperti energi matahari, tenaga angin, energi panas bumi, energi pasang surut, dan energi bersih lainnya, sekaligus mempopulerkan teknologi energi tersebut. Selain itu juga dapat bergerak bebas di laut dalam, internal bumi dan orbit bumi rendah, serta aktivitas geologi, atmosfer, laut, biosfer yang dapat dikendalikan manusia, dan pengetahuan di bidang mikroskopis juga harus dipahami secara mendalam. Peradaban tingkat 1 tidak lagi membutuhkan bahan bakar fosil karena terbatas dan tidak berkelanjutan. Sebagai penggantinya adalah proses alam yang sedang berlangsung di planet ini, seperti sinar matahari, angin, dan energi pasang surut, terutama perolehan energi matahari, seperti energi surya berbasis ruang angkasa, Space-Based Solar Power, yang diusulkan oleh NASA. Idenya adalah menempatkan alat pengumpul panas surya yang sangat besar ke orbit bumi. Selama mendapatkan cara yang efisien untuk mengubah energi matahari menjadi listrik, maka untuk memperoleh energi juga semudah mendapatkan oksigen. Roket peradaban tingkat 1 tidak lagi menggunakan bahan bakar kimia, karena roket bahan bakar kimia memiliki kecepatan yang terbatas. Oleh karena itu,
Kecil kemungkinan peradaban tingkat 1 akan menggunakan pendorong yang tidak efisien ini. Sebagai penggantinya adalah pendorong ion litium dan motor roket foton. Dengan cara ini, kecepatan alam semesta ketiga dapat dengan mudah dilampaui, tetapi perolehan energi hanyalah manifestasi dari pencapaian peradaban tingkat pertama dan bahkan dapat menghindari memasuki zaman es berikutnya. Selain itu juga dapat mengatur cuaca dengan sangat akurat. Ramalan cuaca akan menjadi akurat dan dunia akan mengkoordinasikan hujan dengan lebih baik, termasuk hujan di daerah kering. Sebagian besar penyakit telah diatasi oleh manusia dan harapan hidup akan semakin meningkat hingga batas rentang usia alami, yaitu sekitar 150 tahun. Manusia juga akan membangun berbagai fasilitas hunian di langit, laut, dan bawah tanah. Jejak manusia juga akan menapak ke berbagai planet dan satelit di tata surya, serta mengubah Mars dan Venus menjadi planet yang cocok untuk tempat tinggal manusia di luar bumi. Pada tahap ini, umat manusia mulai secara resmi berhubungan dengan peradaban alien. Semua peradaban alien secara terbuka mengunjungi bumi dan menjalin hubungan diplomatik awal dengan mereka, dan mulai memahami peradaban alien yang jahat di alam semesta. Mengingat ketakutan akan peradaban jahat ini, saat ini wahana antariksa Voyager juga akan keluar dari jangkauan gravitasi matahari. Manusia akan menggunakan wahana antariksa yang lebih canggih untuk mengejar dan menghancurkan Voyager. Pada saat yang sama, juga tidak akan lagi secara aktif mengirimkan sinyal radio ke angkasa luar. Menurut Michio Kaku, untuk mencapai peradaban tingkat 1, diperkirakan akan memakan waktu 3000 tahun lagi bagi manusia untuk dapat mencapai tingkat teknologi total. Peradaban tingkat 2. Peradaban tingkat 2 adalah stellar culture yang dapat mengontrol energi total planet. Sebagaimana diketahui, bintang adalah sumber energi terbesar di galaksi tempat mereka berada. Ketika planet atau bahkan semua planet dan satelit tempat peradaban tingkat pertama berada tidak dapat memenuhi energi yang dibutuhkan untuk kemajuan peradabannya, maka bintang tetap akan menjadi sumber energi berikutnya. Pada tahun 1959, fisikawan dan matematikawan teoretikal Amerika yang terkenal, Freeman John Dyson, mengatakan bahwa kebutuhan energi dalam peradaban teknologi manapun terus meningkat secara stabil. Jika peradaban manusia dapat bertahan cukup lama, maka kebutuhan energi pasti akan meningkat hingga menggunakan semua keluaran energi dari bintang induknya di masa depan. Menurut Dyson, bahwa perlu dibangun struktur orbital yang dapat mencegat dan mengumpulkan semua energi yang dipancarkan oleh bintang induk yang disebut bola Dyson. Bola Dyson menggunakan struktur raksasa buatan untuk menyelimuti bintang sepenuhnya dan memperoleh sebagian besar atau semua keluaran energinya. Diameter bola akan lebih dari 200 juta kilometer. Dyson menuturkan bahwa struktur seperti itu adalah kebutuhan logis dari sebuah peradaban yang telah ada sejak lama di alam semesta dan kebutuhan atas energi yang terus meningkat, tetapi jelas tidak logis untuk melakukannya. Pertama, bola Dyson seperti itu tidak dapat dibangun meski menghabiskan materi di seluruh tata surya, karena bola Dyson ini akan lebih besar dari matahari, dan matahari menduduki 99,86% dari massa seluruh tata surya. Di sisi lain, gravitasi matahari yang sangat besar tidak memungkinkan keberadaan bola dengan struktur itu. Jadi bola Dyson yang sebenarnya memiliki 3 skema, salah satunya disebut cincin Dyson, turunan dari bola Dyson, sebuah lingkaran yang menggunakan serangkaian pengumpulan planet dengan radius orbit 1 unit astronomi, yaitu jarak antara matahari dan bumi. Pusat pengumpul mengitari orbit melingkar dan didistribusikan secara merata dan terpisah. Struktur ini dapat menggunakan 1% energi planet. Asal tahu saja, nilai energi ini juga sangat menakjubkan. Skema kedua disebut Dyson Swarm atau kawanan Dyson turunan dari bola Dyson, yang terdiri dari sejumlah besar struktur independen yang mengorbit bintang dengan rapat. Semua struktur independen dihasilkan oleh robot kecerdasan buatan. Struktur ini adalah sebuah alat pengumpul energi bintang sekaligus kotak kecil yang menyediakan secara langsung lingkungan hidup yang sempurna dan memiliki energi yang tiada habisnya. Skema ketiga
disebut Dyson Bubble atau gelembung Dyson, seperti jaringan virtual. Skema ini bukan digunakan untuk metode orbit tetapi menggunakan layar surya bertekanan radiasi besar untuk menyingkirkan gravitasi matahari. Cara ini masih terkendala dalam prakteknya, namun bagi peradaban tingkat 2, hal ini berpotensi untuk dicapai. Satelit layar surya yang mengorbit bintang induknya membutuhkan layar dengan kepadatan total 0,78 gram per meter persegi. Ini setara dengan massa asteroid Pallas. Secara teori, jika sejumlah satelit layar surya ditempatkan di sekitar bintang, maka dapat membentuk bola tak tetap. Struktur ini selain tidak terpengaruh oleh tekanan besar juga tidak harus mencapai massa masif yang dibutuhkan oleh struktur tetap bola Dyson. Dan pada saat yang sama, juga dapat menyerap energi besar dari planet. Tetapi kekurangannya adalah cangkang seperti ini memiliki karakteristik termodinamika dan optika yang sama dengan struktur tetap bola Dyson yang dapat dideteksi oleh peradaban kosmik lain dengan cara yang sama karena alat pengumpul energi surya akan menyerap dan meradiasi kembali energi bintang. Pada tahun 2009, teleskop luar angkasa Kepler yang hanya mencari planet superior diluncurkan keluar angkasa menggunakan metode transit untuk memantau secara akurat kecerahan lebih dari 150.000 bintang yang menutupi rasi bintang Cygnus dan Lyra. Pada September 2015, sebuah bintang KIC 8462852 di konstelasi Cygnus yang berjarak 140 tahun cahaya dari bumi menunjukkan beberapa fenomena yang misterius. Astronom Amerika keturunan Armenia Tabeta Boyajian menganalisis fenomena itu dan mempublikasikan makalah dalam jurnal Online Archive yang memaparkan kemungkinan terjadinya anomali dari KIC 8462852. Oleh karena itu, bintang yang tidak biasa ini juga disebut bintang tabi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika sebuah planet normal melewati permukaan bintang dan kecerahannya berkurang, umumnya saat planet melintasi sebuah bintang, maka kecerahan bintang tersebut akan berkurang dari 1%. Contohnya saat planet raksasa seperti Jupiter melintasi matahari, hanya akan menyebabkan kecerahan matahari turun 1%. Namun kecerahan bintang tabi ini berkurang 15% saat pertama kali diamati dan menurun 22% saat diamati untuk kedua kalinya. Artinya ini bukan planet yang menghalangi cahaya bintang, melainkan objek dengan luas setengah dari bintang tabi. Saat ilmuwan ingin mengamati perubahan kecerahan bintang tabi untuk ketiga kalinya, teleskop Kepler tiba-tiba tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dipensiunkan setelah tak bisa diperbaiki. Penjelasan ilmuwan antara lain berupa teori awan debu dan tabrakan asteroid raksasa. Sementara menurut penjelasan terbaru, bahwa jika terjadi perubahan pada kecerahan ini, berarti ada planet di sekitar bintang tabi dengan radius 5 kali Jupiter yang membawa lingkaran cahaya yang terdiri dari gugus asteroid. Hal ini akan menyebabkan tingkat kecerahan menurun 22% saat melintasi bintang, tetapi ini masih belum dapat menjelaskan perubahan konstan kecerahan bintang, dan saat ini tidak ada planet yang teramati dalam kondisi seperti itu di alam semesta. Jadi ini mengingatkan kita pada bola Dyson. Jika kecerahan bintang tabi menurun 22%, lalu objek seperti apakah itu? Benda ini sangat mirip dengan pesawat hitam besar dalam film fiksi ilmiah Arrival. Benda besar ini mungkin dapat mengubah posisinya secara bebas dan untuk memulihkan tingkat energi yang berbeda. Jika ini memang bola Dyson, maka seharusnya ada peradaban tingkat 2 di rasi bintang Cygnus yang berjarak 1400 tahun cahaya dari bumi, yang jauh lebih maju dari peradaban manusia setidaknya 100.000 tahun. Setelah manusia mencapai tingkat peradaban kedua, seluruh bumi secara bertahap akan menyatu menjadi satu kesatuan. Tidak akan ada batasan negara dan wilayah. Konsep suku bangsa juga akan berangsur-angsur hilang dan menjadi satu bangsa, yaitu manusia bumi. Menurut Michio Kaku, manusia akan mencapai peradaban tingkat kedua dalam waktu 100.000 hingga 1 juta tahun ke depan. Peradaban tingkat 3. Peradaban tingkat ketiga adalah peradaban galaksi yang dapat mengontrol dan mengembangkan energi seluruh galaksi. Pada tingkat ini,
Mereka bisa mengontrol energi pada area seluas galaksi di mana mereka tinggal pun galaksi satelit di sekitarnya. Ini adalah peradaban Star Wars dan Star Trek. Mereka sudah menguasai interstellar transport system dengan lebih efisien, menggunakan warp drive yang sudah mature, maupun menggunakan fase awal teknologi wormhole. Output energi peradaban tingkat ini berada di kisaran 4 kali 10 pangkat 37 watt. Sebagian besar wilayah galaksi sudah mereka petakan dan dibangun banyak koloni-koloni besar. Sistem pemerintahan, ekonomi, dan politiknya mungkin akan sangat berbeda dengan yang kita kenal, mengingat betapa luasnya wilayah galaksi. Bahkan sistem komunikasinya pun nampaknya sudah memanfaatkan quantum entanglement supaya mereka bisa berkomunikasi secara instan regardless besarnya jarak, yang bahkan gelombang elektromagnetik pun butuh waktu ratusan ribu tahun menempuh jarak dari ujung ke ujung di galaksi tersebut. Pada level ini, mereka sudah menguasai metode untuk memanen energi dari pusat masif black hole di pusat galaksi. Bahkan mereka bisa memanen energi dari gamma ray burst maupun supernova. Peradaban tingkat ini akan bergabung dengan aliansi galaksi dan menjadi bagian dari seluruh aliansi galaksi. Peradaban tingkat ini mengikuti regulasi terkait seperti tidak secara aktif menghubungi planet yang masih di level 0 atau mengamatinya dalam kondisi tertentu. Bila tiba saat itu, setiap peradaban level 0 di galaksi akan membentuk kawasan lindung. Peradaban tingkat ketiga juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi peradaban di wilayah tersebut. Peradaban tingkat ketiga juga telah mencapai batas maksimum dalam skala Kardashev. Dia mengatakan bahwa peradaban hanya akan mencapai tingkat 3. Tidak ada peradaban yang akan melampaui peradaban tingkat ketiga. Tetapi pertanyaannya adalah, jika peradaban tingkat ketiga adalah peradaban terakhir, lalu dari manakah alam semesta kita berasal? Nah pemirsa, untuk mengetahuinya, nantikan edisi selanjutnya. Mata Ketiga akan mengulas peradaban tingkat 4 hingga 7. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.